Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Di sini saya akan menjelaskan 3 ibadah yang wajib diketahui. Selain ibadah sholat, ibadah puasa, zakat, dan lain sebagainya. Ibadah itu ada 3. Pertama, ibadah capek. Kedua, ibadah sakit. Dan ketiga, ibadah enak. Apa itu ibadah capek? Ibadah capek adalah ibadah yang setiap dirindukan oleh setiap manusia di dunia ini, khususnya kaum muslimin dan muslimat, yaitu ibadah walimatus safar, dengan istilah pergi haji. Karena capeknya kita harus bekerja keras, peras keringat, banting tulang, pergi pagi, pulang siang, pulang sore, pulang malam, kepala jadi kaki, jadi kepala, mencari uang untuk ditabung, untuk biaya ONH, ongkos naik haji. Yang makan 5 kali dikurangin jadi sekali. Yang makan 4 kali sehari jadi 3 kali. Yang makan 3 kali jadi 2 kali. Kenapa? Karena merasa ingin pergi haji ke Baitullah, ke rumah Allah. Capek membawa nikmat. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang sudah pernah berangkat haji, pasti ingin datang lagi ke sana, ingin berangkat haji ke sana. Betul? Apa betul? Saya rasa betul. Tidak ada orang yang tidak ingin pergi ke sana. Pasti saya yakin ingin pergi ke sana. Capek membawa nikmat. Nikmatnya nanti di hari kemudian Allah yang akan membalasnya dengan beribu-ribu pahala yang berlipat-lipat ganda. Itu ibadah capek. Yang kedua, ibadah sakit atau walimatul khitan, sunatin istilah katanya. Ibadah sakit karena terlalu sakit, tidak ada orang yang ingin disunat lagi. Coba bapak-bapak sekalian, ada nggak yang mau disunat lagi? Saya rasa tidak ada, karena sakit. Sekali aja cukup, nggak perlu 2 kali, sakit. Tapi ibadah sakit itu adalah penyempurnaan dari Islam kita, supaya kita bisa berwudu, bisa sholatnya bisa khusyuk, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, mencegah kita dari penyakit kanker kulit. Surat itu istilah halus dari orang tua kepada anaknya. Nak, kamu harus dihitan. Kalau kamu dihitan, kamu bisa istinja, kamu bisa bersih, kamu bisa berwudu, sholatmu bisa sah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ibadah enak. Apa itu ibadah enak? Ibadah enak itu adalah walimatus arus. Ayo, apa? Pernikahan. Walimatun nikah. Saking enaknya, bapak-bapak, ada nggak kepengen yang nikah lagi? Ada kan? Jelas ada. Di sini saya tidak membahas masalah kawin lagi, tidak. Itu terserah. Sudah ada ketentuan di surat An-Nisa ayat 3. Kalau ingin menikah, silakan 1, 2, 3, dan 4. Jikalau kamu tidak adil, lebih baik jangan menikah lagi. 1 saja sudah cukup. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dimanapun saja Anda berada, saya berpesan kepada yang akan menikah dan yang sudah menikah, mungkin pernikahan adalah memulai hidup baru, layaknya selembar kertas putih mau ditulis di tinta emas, perak,
perunggu atau tinta hitam itu terserah kepada mempelai. Satu sama lain, keluarga tidak kenal. Yang tadinya tidak tahu, sekarang jadi tahu. Oh, ini anaknya si itu, ini anaknya si itu, keluarganya si ini, keluarganya si itu. Dan saya berpesan kepada yang calon akan menikah nanti, jangan mengumbar kejelekan istri, jangan mengumbar kejelekan suami, istri menjelekan kejelekan suami, suami menjelekan kejelekan istri. Itu sama saja membuat aib pribadi, aib sendiri. Nauzubillah min dzalik. Ini harus dijaga. Jangan membongkar aib suami, jangan bongkar aib suami istri. Tidak boleh. Inilah kertas putih yang harus ditulis dengan tinta emas. Anak istri kita harus diajarkan ibadah, harus diajarkan yang baik kepada masyarakat. Karena ini semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Anak kita jadi bajingan, orang tua tanggung jawab. Anak kita berdosa karena tidak sholat, orang tua bertanggung jawab. Anak kita soleh dan soleha, orang tua masuk surga. Insya Allah. Maka berhati-hatilah dalam menjalani rumah tangga ini. Karena akan banyak cobaan, godaan, tantangan dan rintangan yang akan dihadapi. Setelah itu bagaimana? Setelah itu, insya Allah, lain waktu kita lanjutkan. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.